7 tantangan besar dalam pembelajaran online dan cara mengatasinya. Pernahkah Anda merasa kesulitan menjaga fokus saat belajar online atau merasa terisolasi tanpa interaksi langsung dengan pengajar? Anda tidak sendirian. Pembelajaran online memang menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, tetapi juga datang dengan tantangan yang tidak sedikit. Dari kurangnya interaksi sosial hingga kesulitan teknologi, semua bisa menghambat proses belajar jika tidak ditangani dengan baik. Namun, jangan khawatir. Di sini, kita akan mengulas 7 tantangan terbesar dalam pembelajaran online dan memberikan solusi praktis yang bisa Anda terapkan untuk memastikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi beserta rekomendasi atau solusinya. Yang pertama adalah kurangnya interaksi sosial. Salah satu kelemahan utama pembelajaran online adalah kurangnya interaksi sosial langsung dengan pengajar dan sesama peserta, yang seringkali membuat peserta merasa terisolasi. Solusinya adalah yang pertama, fasilitasi diskusi interaktif. Gunakan forum diskusi atau grup online seperti Slack, Microsoft Teams, atau WhatsApp untuk memungkinkan peserta berbagi ide, bertanya, dan bekerja sama dalam tugas. Yang kedua adalah sesi kelas live. Sertakan sesi live melalui Zoom atau Google Meet untuk menambahkan elemen interaksi langsung antara pengajar dan peserta. Berikutnya adalah mentorship atau peer support. Terapkan program mentor atau kelompok belajar di mana peserta saling mendukung dan berbagi pengalaman. Yang kedua adalah distraksi dan kurangnya disiplin. Belajar dari rumah atau tempat lain yang nyaman seringkali diiringi dengan distraksi yang sulit dihindari, seperti media sosial, televisi, atau anggota keluarga. Selain itu, tanpa adanya struktur formal seperti ruang kelas, peserta cenderung kurang disiplin dalam mengatur waktu belajar. Solusinya adalah buat jadwal belajar yang terstruktur. Anjurkan peserta untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan alokasikan waktu khusus untuk belajar setiap hari. Berikutnya, gunakan teknik Pomodoro. Teknik manajemen waktu seperti Pomodoro atau bekerja selama 20 menit diikuti dengan istirahat 5 menit dapat membantu meningkatkan fokus. Berikutnya adalah aplikasi produktivitas. Rekomendasikan aplikasi seperti Forest atau Focus at Will yang membantu mengurangi distraksi selama belajar. Yang ketiga adalah motivasi yang menurun. Tanpa interaksi langsung dan pengawasan, banyak peserta kehilangan motivasi di tengah-tengah kursus. Ini bisa diperburuk oleh materi yang sulit dipahami atau monoton. Solusinya, berikan penghargaan atau insentif. Terapkan gamifikasi dalam pembelajaran seperti badge atau lencana, poin atau sertifikat setiap kali peserta menyelesaikan tugas atau modul. Berikutnya, atur tujuan kecil dan terukur. Bantu peserta memecah tujuan besar mereka menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diukur sehingga mereka bisa merasakan pencapaian setelah menyelesaikan setiap langkah. Berikutnya adalah feedback yang cepat dan positif. Berikan umpan balik yang cepat dan membangun agar peserta tetap merasa dihargai dan didorong untuk terus maju. Yang keempat adalah keterbatasan teknologi. Tidak semua peserta memiliki akses ke perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil yang dapat menghambat proses belajar. Solusinya, berikan materi yang dapat diunduh. Pastikan materi pembelajaran, video, presentasi, atau dokumen dapat diunduh sehingga peserta dapat mengaksesnya tanpa perlu selalu online. Berikutnya adalah optimalkan waktu untuk mobile. Pastikan platform e-learning kompatibel dengan perangkat mobile agar peserta bisa belajar di mana saja dengan perangkat yang lebih sederhana. Berikutnya adalah tawarkan alternatif media. Jika memungkinkan, sediakan alternatif media seperti transkrip video atau audio saja untuk mengakomodasi peserta yang memiliki bandwidth terbatas. Yang kelima adalah kesulitan teknis dan penggunaan platform. Beberapa peserta, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran online. Solusinya,
Panduan pengguna yang jelas. Sediakan tutorial atau panduan pengguna yang sederhana tentang cara menggunakan platform dengan video atau langkah-langkah praktis. Berikutnya adalah jika memungkinkan ada dukungan teknis 24/7. Sediakan layanan dukungan teknis yang bisa diakses kapan saja agar peserta bisa mendapatkan bantuan dengan cepat jika menghadapi masalah. Berikut adalah desain interface yang sederhana. Pastikan platform memiliki interface yang mudah digunakan dan intuitif dengan navigasi yang jelas. Yang keenam, kualitas materi yang kurang menarik. Konten yang monoton atau kurang bervariasi dapat menurunkan minat peserta. Dalam pembelajaran online, penting untuk mempertahankan perhatian peserta melalui konten yang menarik dan interaktif. Solusinya adalah konten interaktif, gunakan quiz, polling, video interaktif, dan simulasi untuk membuat materi lebih hidup dan menarik. Berikut, gunakan visual yang menarik. Pastikan materi visual seperti presentasi atau video dirancang dengan baik untuk memudahkan pemahaman dan menarik secara estetika. Berikut, cerita atau studi kasus. Gabungkan cerita atau studi kasus yang nyata, yang relevan dengan materi untuk membuat pelajaran lebih kontekstual dan mudah diingat. Yang terakhir, ketujuh, evaluasi dan umpan balik yang tidak efektif. Evaluasi yang hanya bergantung pada kuis atau tes dapat membuat peserta merasa tidak diberi cukup ruang untuk menunjukkan pemahaman mereka. Solusinya, penilaian berbasis proyek. Selain kuis, gunakan tugas berbasis proyek atau presentasi untuk mengevaluasi pemahaman peserta secara lebih mendalam. Berikut adalah self-assessment. Dorong peserta untuk melakukan penilaian diri terhadap kemajuan belajar mereka. Berikut adalah feedback adaptif. Gunakan AI atau teknologi adaptif untuk memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan performa masing-masing peserta, sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan dengan lebih baik. Pembelajaran online memang memiliki tantangannya sendiri, tetapi dengan pendekatan yang tepat, setiap kendala bisa diatasi. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, Anda tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas belajar, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan memuaskan. Ingat, kesuksesan dalam pembelajaran online bukan hanya soal menyelesaikan kursus, tetapi juga bagaimana Anda mengatasi setiap tantangan di sepanjang perjalanan. Jadi, siapkah Anda untuk mengubah tantangan menjadi peluang? Mari mulai dan raih tujuan belajar Anda.